Dinda Suryaning Tias, NPM saya 2305 14990. Perkenalkan, nama saya Mintan Denata Simaibang dengan NPM 23051530. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patrick Francisco Bonifacio Tambaik. NPM saya adalah 2305 15137. Saya Dani Hari Purwanto dengan NPM 2305151240. Bumi Mataram. Beberapa saat setelah peristiwa Palihan Negari, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton. Adapun lokasi yang dipilih sebagai keraton di Mataram, yakni sebuah wilayah yang terdampar di lereng selatan Gunung Merapi hingga pantai selatan, di antara Sungai Progo dan Sungai Opak. Wilayah ini telah berabad-abad lamanya menjadi pusat peradaban Mataram kuno dengan beberapa peninggalan sejarahnya. Garis Imajiner Yogyakarta, atau yang sering disebut juga sebagai Sumbu Filosofis Yogyakarta, adalah sebuah garis tegak imajiner di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo di selatan, melewati Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memandang era milenial. Sejarah membuktikan bahwa eksistensi Keraton Yogyakarta terletak pada kemampuan menjaga tradisi dan karakter yang terbangun dari nilai-nilai yang selalu dipegang teguh sekaligus melakukan pembaruan sesuai perubahan zaman. Pada tahun 2012, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memerintahkan dibentuknya sebuah lembaga yang berperan secara langsung dalam proses pelestarian budaya. Lembaga tersebut dinamakan Tepas Tanda Yekti di bawah pimpinan salah seorang putri dalem, yakni Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, dan dua kekuatan Jawa, yaitu Kesultanan Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti mengakhiri konflik antara Mataram dan Yogyakarta yang disebut sebagai Perang Mataram IV. Hasil perjanjian tersebut antara lain adalah pembagian wilayah Mataram, di mana Yogyakarta mendapatkan bagian barat dan Pangeran Mangkubumi sebagai gubernur. Kesultanan Yogyakarta tunduk pada VOC dan menjadi vasal. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC, pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, dan dua kekuatan Jawa, yaitu Kesultanan Mataram dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti mengakhiri konflik antara Mataram dan Yogyakarta yang disebut sebagai Perang Mataram IV. Hasil perjanjian tersebut antara lain adalah pembagian wilayah Mataram, di mana Yogyakarta mendapatkan bagian barat dan Pangeran Mangkubumi sebagai gubernur. Kesultanan Yogyakarta tunduk pada VOC dan menjadi vasal. Pangeran Sumbernyawa dari Mataram menguasai wilayah timur Mataram. Perjanjian Giyanti memiliki dampak penting dalam sejarah Indonesia karena mengukuhkan pengaruh Belanda di Pulau Jawa dan mengakhiri dominasi politik Mataram sebagai kerajaan besar di pulau tersebut.